Halo semua, seperti yang terlihat pada tabel di sini, saya memilih GDP sebagai variabel dependent. Di sini saya milih GDP sebagai variabel dependent karena GDP merupakan gross domestic product atau produk domestik kotor. Variabel dependent adalah apa yang diukur dalam percobaan. Variabel dependent bergantung pada variabel independen atau bebas, atau kita sebut juga sebagai regresor. Di sini berarti GDP Indonesia tergantung pada variabel bebas atau regresor lainnya, yaitu ada dua. Yang pertama adalah imports of goods and services, dan yang kedua adalah exports of goods and services. Kemudian, untuk variabel independennya, saya memilih imports dan exports, di mana variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada faktor yang diukur. Jika variabel bebas berubah, maka variabel dependennya pun juga akan ikut berubah. GDP di sini merupakan akibat atau pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel bebas. GDP disebut sebagai variabel dependent yang dimana terpengaruh atau dihasilkan karena variabel independen atau bebas tadi. GDP tidak dapat berubah kecuali terjadi sesuatu yang lain atau mempengaruhi itu. Yang dapat mempengaruhi variabel terikat atau dependent tadi adalah imports of goods and services dan exports of goods and services. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa GDP merupakan variabel dependent dan imports of goods and services dan exports of goods and services sebagai variabel bebas atau independen yang mempengaruhi kehadiran GDP tadi. Seperti yang kita lihat pada tabel equation ini, terdapat koefisien dan probability. Di sini probability akan menggambarkan signifikan tidaknya mempengaruhi variabel dependent. Sedangkan untuk koefisien ini menggambarkan hubungan terjadi yaitu plus atau minus seberapa besar. Kemudian ada R square dan ada juga probabilitas dan F static. Pertama, untuk probabilitas ini dikatakan variabel-variabel independen atau bebas ini mempengaruhi atau dikatakan signifikan mempengaruhi variabel dependen, yaitu di sini GDP adalah ketika probabilitasnya berada kurang dari 0,05 atau 5%. Jadi, di sini yang probabilitasnya kurang dari 0,05 atau 5% adalah exports of goods and services. Sedangkan untuk impor ini tidak signifikan kan mempengaruhi GDP karena untuk probabilitasnya lebih dari 0,05. Untuk cara membacanya, misal di sini ekspor koefisiennya 14,56. Di sini berarti ketika ekspor naik misalkan satu satuan, maka GDP ini akan naik sebesar 14,56 satuan. Sedangkan karena untuk impor tandanya negatif, maka ketika ada kenaikan impor sebesar satu satuan, maka GDP akan turun sebesar 6,65 satuan. Kemudian untuk R square dan adjusted R square di sini menggambarkan seberapa besar kedua variabel ini mempengaruhi si GDP. Jadi ekspor ditambah impor ini sebesar 0,86 atau sekitar 86%. Dan komposisinya 86% ini akan mempengaruhi si GDP. Sedangkan untuk sisanya yaitu sekitar 0,13% atau sekitar 13% itu di luar model. Jadi secara bersama-sama probability dari F static harus lebih kecil dari 0,05. Jadi secara bersama-sama ekspor dan impor itu mempengaruhi cadangan si devisa. Nah, sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.